Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ya, setelah kita baca basmalah hamdalah dan salawat kepada Nabi SAW, kita mengisi kultum malam ini dengan ayat tadi yang kita baca dalam salat tarawih, yaitu surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, sesuatu yang cepat, instan, cepat hilang nikmatnya, itu namanya ajilah. Ya, ajilah itu artinya langsung. Makanya kalau yang punya parabola, ada TV Saudi, di samping kirinya itu ada ajilah pakai ain, itu berarti langsung. Tapi ain diganti alif, ajilah itu berarti siaran tunda. Jadi ajilah itu di akhirat. Kalau ajilah dunia ini. Nah, maksudnya barang siapa di dunia ini yang dia cari dunia semata, dunia, tidak sempat tarawih, tidak sempat baca Quran, tidak sempat sholat jamaah, sibuk nemen dengan keduniaannya. Kalau ada imam baca ayat 5 ayat saja, wah, dawa nemen itu, ya kan begitu. Jadi dunia aja yang dia baca qul huwallahu ahad, katanya panjang sih. Kosa qul huwallahu, maunya seperti yang di Jawa Timur itu ya, di Kediri itu. Selesai. 12 menit 20 rakaat. Nah, sholat mau buat apa sholat kayak gitu? Ya kan? Nah, itu namanya al-ajilah. Ya. Nah, dalam surat Al-Qiyamah dikatakan kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Memang kalian itu suka yang cepat-cepat, serba instan. Ya. Semua yang di dunia ini ajilah, instan. Coba kita makan yang enak, nggak sampai 10 cm dari sini, Pak. Begitu nyampe lewat 10 cm wes ora-ono enak. Ya kan? Tapi di akhirat kita makan daging, kita makan buah, berbulan-bulan masih terasa di sini. Ya, kenapa? Ibnu Abbas menyatakan dalam buku 120 kunci surga, bisa dicari itu buku, tipis, ini warna biru sampulnya. Ya, dia menyatakan Allah menciptakan, hadis itu ya, Allah menciptakan nikmat kelezatan itu 199 saat ini diletakkan di dalam surga. Satu tok di dunia ini. Satu itu patungan kita. Ada pada istri kita, ada pada diri kita, ada pada iwak laut, ada pada ayam, ada pada sapi, pada kambing, sayur mayur, buah-buahan. Satu tok itu. Ya. Nah, makanya Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, pada hari kiamat nanti kata Nabi, nikmat yang satu ini ditarik kembali, digabung dengan nikmat yang 99 itu. Ya. Maka bagaimana nikmatnya? Ya. Jadi siapa yang ingin kehidupan dunia yang serba instan ini, kami percepat, kami berikan keinginannya itu, kata Allah. Tapi ingat, waja'alna lahu jahannam. Kami jadikan, kalau dia hanya dunia tok, kami jadikan neraka jahanam baginya. Yaslaha, yang akan dia masuki, mazmuman madhura, dalam keadaan terhina, tercela dan terusir dari rahmat Allah. Itu kalau dunia toh.
Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 pas. Ya, 200 pas. Allah menyatakan, wa minan nasi, di antara manusia itu, mayyaqulu, ada yang berkata dalam doanya, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, ya Allah beri kami kebahagiaan dunia, dunia, dunia. Kayak para artis itu, kalau minta doa, tidak ada minta akhirat, mintanya karirnya melonjak, meroket, gitu ya, ekonominya miliaran duitnya begitu, nggak ada minta keselamatan di akhirat. Maka Allah menyatakan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang hanya minta dunia, minta dunia, 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 sibuk dunia, dia tidak punya bagian kebahagiaan di akhirat, tidak diberikan. Ya. Itu ya, mengerikan itu. Ya. Bukan berarti kita dilarang, ya orang, ya nanti, ya. Kemudian Allah mengatakan ayat berikutnya, wa man aradal akhirah, siapa yang ingin kehidupan akhirat, ya, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu dengan beriman dan beramal soleh, beribadah, ya, wa huwa mu'min, ibadahnya itu didasari atas iman, seperti kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu, upaya mereka mendapatkan akhirat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda terima kasihnya Allah kepada kita. Coba. Nah, kemudian Allah menyatakan, kullan numiddu haula. Haula ini baik yang tadi minta dunia tok dan minta akhirat tok, dua-dua kami berikan dari pemberian kami, dan pemberian Tuhanmu itu tidak ada yang menghalangi. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kemudian unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Coba perhatikan hai Muhammad, bagaimana kami istimewakan mereka ini, dua belah pihak ini, yaitu dunia akhirat ini. Ya. Coba, saya kemarin di YouTube itu ada orang terkaya di dunia ini, ada 20 orang di Indonesia, Pak, 20 orang. Semuanya Cino-Cino kafir. Cino-Cino kafir itu kafir. Yang punya sinar mas, yang punya sampurna, yang punya, ya, hanya satu tok muslim, Hairul Tanjung, nomor 3 dia dari 20. Ya lumayan juga ya, Hairul Tanjung. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan. Tapi unzur, perhatikan hai Muhammad. Ya, orang yang tersugi di dunia ini, Pak, Yahudi, Pak. Sudah pasti Yahudi itu tidak masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga Yahudi itu yang sekarang ini, maka dia murtad dari Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Dalam neraka jahannam mereka itu. Ya. Tapi berapa pendapatan per kapita mereka, Pak? Satu orang. 16.100 dolar. 16.100 dolar. Itu rata-rata pendapatan per kapita mereka. Nah, saya baca kemarin, kita hanya 3.700 dolar. Itu pun seluruh dunia. Nah, kita Indonesia ini hanya 1.700 dolar per tahun kita, itu pendapatan kita. Jadi yang suki itu orang Yahudi, yang punya rokok itu Yahudi, Pak. Tapi anehnya mereka tidak merokok. Coba, bagaimana tidak suki mereka? Ya. Jadi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullan numiddu haula. Tapi Allah menyatakan walal akhiratu khairu walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kehidupan akhirat itu lebih besar, tinggi derajatnya, dan lebih utama, lebih besar keutamaannya. Artinya ini kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarin saja kita ini, Pak. Orang mukmin itu lebih sugih. Lebih sugih daripada 20 orang tersugih itu. Kenapa, Pak? Kita ini hanya sholat sunnah subuh qabliyah,
itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah kita isa bandino tiap hari lebih baik daripada dunia. Berapa itu kekayaan kita? Ya. Jadi suki di akhirat itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Hamka, kita ini harus hidup tawazun. Tawazun itu artinya berimbang. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan berarti kita dilarang. Boleh kita menikmati. Kalau bisa di dunia ini kita punya mobil seperti mobilnya Habibie, yang satu showroom itu ya, mobil apa yang tidak ada yang paling mewah. Kalau bisa kita punya pesawat, kalau bisa kita punya istana bagus, istri cantik, duitnya banyak, ya kan? Mengapa tidak? Bangun masjid sebentar, 3 bulan selesai, ya kan? Itu kalau boleh, ya. Tapi di akhirat juga bahagia. Jadi hidup tawazun, berimbang. Nah kata Hamka selanjutnya beliau menyatakan akhirat itu seperti padi. Jadi kalau kita di dunia ini menanam padi, rumput akan melu tumbuh. Ya, kalau kita ini nanam padi, rumput itu akan tumbuh. Artinya kalau kita ini mencari akhirat, dunia itu yang dengan sendirinya akan ikut, insya Allah, karena kita masih hidup di dunia. Tapi kalau kita nanam rumput, kata beliau, jangan harap tumbuh padi. Nah, sama dengan itu. Ya. Jadi kalau nanam rumput toh, jangan harap bisa panen padi, nggak ada itu. Ya. Nah seperti itu. Jadi kalau orang hanya dunia yang semata dia cari, akhirat dia singkirkan, dia tidak pedulikan, dia abaikan, maka dia tidak akan dapat kehidupan akhirat. Waliyadzubillah. Nah, saya kira ini sudah 13 menit ya. Ya, mudah-mudahan sebagai kesimpulan begini, bahwa Islam dalam lini Allah dan Rasulnya tidak ada larangan dalam Al-Quran mencapai tidak boleh menikmati dunia. Silakan Pak. Ya, tidak ada larangan. Justru dianjurkan. Apa dianjurkan? Dalam berbagai ayat firman Allah apa? Anfiku, 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 anfiku. Infakkan, infakkan, infakkan. Kira-kira kalau kita nggak punya duit bisa berinfak nggak? Nggak bisa. Ya berarti kita harus cari duit. Berarti kita harus kaya kalau bisa. Tetapi Allah mengingatkan, jangan hartamu dan anakmu itu melalaikan kamu mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu. Itu toh yang dilarang. Silakan kaya sugi nemen, tetapi jangan lalai dengan kesugihan itu. Nah, itu toh yang dilarang. Ya, jadi ajaran Islam itu masya Allah. Ya, dialah yang agama yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan, bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, supaya kita bisa menambah amal ibadah kita untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah juga memberi rezeki yang banyak. Saya tidak pernah putus itu karena diajari oleh Allah, oleh Nabi. Ya. Diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Itu yang kita minta. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Akhirnya mari kita tutup dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.